Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi mawala ma ba'd. Saya Ahmad Said Asrori, salah satu khotim di Pondok Pesantren Wonosari Prajeksari Tempuran Magelang. Saat ini saya berada di area pertanian, tempat untuk pembelajaran petani-petani muda yang ada di jaringan NO Kultural, yang menjadi salah satu program utama NO Kultural adalah bagaimana para muda ini peduli dalam hal pertanian, menyangkut ilmunya, kemudian prakteknya di lapangan, agar warga NO ini punya kesadaran kembali kepada basis kekuatan ekonomi Indonesia yang bertumpu pada bidang pertanian, karena masyarakat Indonesia juga mayoritas adalah masyarakat petani. Apalagi dalam kondisi COVID-19 yang berkepanjangan ini, dan kita tidak tahu kapan ini akan berhenti, sehingga ekonomi yang berbasis pada industri, baik industri manufaktur ataupun industri transportasi, hari ini betul-betul merasakan dampak dari COVID-19 ini, sehingga banyak kalangan yang kepingin kembali kepada alam, yaitu bagaimana mengolah lahan pertanian yang sangat luas di bumi Nusantara ini. NO di sini, para warganya, para pemudanya, generasi muda NO di Magelang ini banyak yang kemudian tumbuh kembali semangatnya untuk meningkatkan para pemuda ini peduli terhadap pertanian itu sendiri. Dan ini adalah salah satu bagian dari apa yang diperjuangkan oleh para alim, para kiai. Sebab para alim, para kiai ini mayoritas berada di desa-desa di Indonesia ini. Pondok pesantren yang berkultur NO itu mayoritas adalah di pedesaan. Nah, masyarakat desa juga mayoritas adalah masyarakat petani. Ada yang penggarap sawah, penyewa sawah, pemilik sawah, lahan-lahan pertanian ini yang banyak juga di desa-desa. Sehingga NO warganya juga mayoritas para petani. Dalam kondisi COVID-19, kita berupaya, terutama para generasi mudanya ini, untuk punya perhatian dalam pertanian. NO didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, dan para ulama. Itu punya tujuan-tujuan yang sangat mulia. Yang pertama adalah menjaga bagaimana warga Indonesia, warga Muslim ini selalu menjaga, memegang kepada keyakinan yang benar, menjaga agama yang benar, yaitu agama Islam yang berpegang pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam Nahdlatul Ulama itu oleh Mbah Syahal Mahfud diartikan bahwa NO, Ahli Sunnah Jamaah di Indonesia ini, sebagai sebuah ormas, organik kemasyarakatan yang mendakwahkan Islam dengan cara-cara yang sangat memegang kuat terhadap akhlak, budi pekerti, tata krama yang dijaga oleh masyarakat warga Indonesia, khususnya masyarakat pedesaan, yaitu NO Nahdlatul Ulama yang memegang ahli sunnah ini berdakwahnya selalu bersinggungan kepada kearifan lokal, kepada masyarakat yang ada di pedesaan, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Di antaranya adalah para alim, para kiai ini sangat mencintai, memperhatikan, membimbing masyarakat pedesaan yang notabene mereka basis ekonominya adalah pertanian itu sendiri. Nah, pertanian di dalam NU ini kita mendorong agar masyarakat ini meningkatkan
hasil pertaniannya berdasarkan pertanian yang natural, yang organik, yang menyehatkan masyarakat, menyehatkan tubuhnya, pikirannya, tentu akan berdampak pada perilaku masyarakat itu sendiri. Ini diantara yang jadi perhatian. Tapi lebih dari itu, NU itu didirikan oleh para alim, para kiai. Yang pertama tadi menjaga akidah, yang kedua menjaga keberlangsungan tarbiyah wa ta'lim, pendidikan para warga NU dalam segala bidang ilmu. Ini yang diinginkan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama. Juga menjaga keberlangsungan Indonesia ini. Indonesia ini kita tahu bahwa sebuah negara yang diberi karunia yang sangat besar oleh Allah. Satu adalah karunia kekayaan alam, kekuatan karunia suburnya tanah pertanian. Mau ditanami apapun di Indonesia ini hidup sepanjang cara tanamnya benar dan akan menghasilkan hasil-hasil pertanian yang baik dan berkualitas. Menjaga Indonesia ini negara yang majmuk, yang dihuni oleh sekian juta warga masyarakat yang terdiri dari suku, ras, bahasa, adat istiadat yang berbeda-beda. Tapi tetap mereka semua menjadi warga negara Indonesia yang harus dijaga keberlangsungannya, dijaga persatuannya, dijaga toleransinya, dijaga kebersamaannya, persaudaraannya di antara warga negara Indonesia. Ini yang jadi maksud dan tujuan para ulama, para kiai mendirikan Jamiyah Nahdlatul Ulama. Sehingga kita bisa melihat warga Indonesia ini warga dengan penduduk mayoritas muslim, negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia itu di Indonesia. Tidak di Timur Tengah, tapi di Indonesia. Artinya apa? Bahwa para alim, para kiai ini betul-betul sukses dalam berdakwah, menjaga masyarakat, menjaga akidah, menjaga Indonesia sampai hari ini. Maka marilah kita para kawula muda ini mengikuti apa yang sudah dicanangkan oleh para alim, para kiai, mengikuti apa yang sudah ditarbiyahkan oleh para alim, para kiai, peduli terhadap negara, kepada bangsa, kepada masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas adalah para petani itu sendiri. Tapi tentu tidak hanya pertanian, semua bidang kita bersama-sama kita tata agar lebih menjaga semuanya, agar lebih punya daya yang kuat untuk menghadapi, menjalankan kehidupan yang sudah sangat nyaman ini. Kehidupan yang tentram, yang aman, damai dan sejahtera di bumi Indonesia, bumi Nusantara. Ini yang inti jadi pokok tujuan para alim, para kiai, para ulama. Pendidikan Nahdlatul Ulama diteruskan oleh para penerusnya. Saya mengajak kepada generasi muda semuanya, terutama di kalangan itu, marilah kita selalu menjaga itu, karena ini sudah jelas nampak manfaatnya, nampak berkahnya, nampak maslahatnya untuk kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara di bumi negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan alhamdulillah di Magelang ini kota yang dekat, kabupaten daerah yang dekat dengan Borobudur, di mana di situ ada situs kuno berupa Candi Borobudur. Ini warisan nenek moyang dulu yang oleh umat atau warga masyarakat Magelang dan sekitarnya tetap menjaga itu sebagai sebuah kekayaan alam, kekayaan bangsa, kekayaan negara yang dirawat. Dan ini menjadi
ikon di Magelang, ikon di Jawa Tengah di samping ikon-ikon yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.